Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan update lagi ya guys ya, daftar saham-saham yang akan membagikan dividen di bulan Juli dulu ya guys ya. Nah guys, sebenarnya guys, gua itu sudah siapin data saham-saham yang mau membagikan dividen di bulan Agustus guys. Tetapi ketika gua ngelihat perbandingan harga aktual saat ini ya guys ya, itu tidak ada yang menarik ya guys ya. Semuanya itu kecil-kecil ya guys ya. Akhirnya gue kulik-kulik lagi ya, gue screening lagi saham-saham yang membagikan dividen di bulan Juli aja ya guys ya. Kayaknya Agustus kita akan skip ya guys ya. Daftar saham yang membagikan dividen di bulan Agustus itu kita skip karena kecil-kecil ya guys ya. Kurang terlalu menarik gitu loh guys ya. Kalau kecil-kecil kita nanti akan lompat langsung ke September guys ya. Nah guys, di bulan Juli guys, itu masih ada sektor industri guys ya. Nah guys, di saham-saham yang akan membagikan dividen di bulan Juli, itu masih ada sektor industri yang cukup menarik gitu loh guys ya, untuk kita bahas guys ya. Jadi di antara saham-saham di sektor industri ini guys, itu Bang Omon-Omon sudah pilih itu yang cukup menarik. Potensi yieldnya adalah di saham Berkah Prima Perkasa alias Blue ya guys ya. Saham Berkah Prima Perkasa ini tidak terlalu terkenal sih guys ya, tetapi kita coba cek ya guys ya, bagaimana saham ini gitu loh guys ya. Nah guys, kalau kita lihat guys ya, laporan keuangannya si Blue ini di Q1 ini turun ya guys ya. Turunnya lumayan jauh ya guys ya, dari 13 ke 8 ya per lembar EPS-nya ya guys ya. Terus tapi kita coba lihat guys, corporate action dari Blue ini, kebiasaan dia bagi dividen. Nah ini juga tanggal 26 itu sudah RUPS ya guys ya. Ini sebentar lagi nih guys ya. Apakah dia bagi dividen? Kemungkinan dia akan bagi dividen ya guys ya. Karena setiap tahun itu si Blue ini bagi dividen dengan yield yang tidak terlalu besar, tetapi masih lumayan lah guys ya, sekitar 7% ya guys ya, masih di atas deposito ya. Nah guys, ada yang menarik dari Blue ini adalah dia itu mau merubah kegiatan usaha guys ya. Dari sebelumnya itu dia fokus di perdagangan, sekarang dia tuh akan fokus di industri tinta gitu loh guys ya. Jadi dia mau rubah lini bisnis gitu loh guys ya. Nah ini akan dibahas juga nanti di RUPS 26 Juni nanti, itu yang salah satunya yang dibahas itu adalah di ini gitu loh guys ya, perubahan kegiatan usaha gitu loh guys ya. Tapi kalau dari historisnya tadi ya, si Blue ini cukup rutin ya, dia hanya absen waktu COVID ya di 2020 ya guys ya. Kita cek si ini juga memang 2020 juga dia itu belum listing guys ya. Dia itu mulai muncul di 2021 nih kayaknya ya guys ya. Kita coba cek maksimumnya guys ya. Oke. Oh enggak, dia mulai muncul tuh 2019 ya guys ya. Mulai muncul tuh 2019, harganya tuh tinggi banget ya waktu dia ini ya guys ya, waktu dia pertama kali listing di bursa ya. Lalu harganya sempat jatuh, naik lagi ya, jatuh ya. Lalu ini mulai sideways gitu loh guys ya. Dia tidak ada aksi naik turun lagi gitu guys ya, cenderung flat ya. Nah, saham-saham mungil seperti ini guys, kapitalisasi pasar kecil, biasanya juga kurang liquid ya guys ya. Jadi agak tidak cepat gitu loh guys ya dijual. Tetapi dividennya ini memang lumayan gede sih guys, 7,76% ya. Potensinya memang cukup lumayan guys untuk saham Blue ini, untuk dividennya gitu loh guys ya. Dia juga mau berubah lini bisnis ya guys ya, dari perdagangan ke industri tinta ya. Dia jadi mau jadi produksi ya guys ya. Kita coba lihat guys ya, ini kantornya bagus apa enggak ya guys ya. Ini si Blue nih. Nah ini alamatnya itu di sini guys ya, di Jakarta ya, di Sunter ya, di Kompleks Sunter ini. Petanya di sini guys. Kita coba lihat
kantornya, bangunannya. Oh, bangunannya sih cukup oke guys ya. Untuk kantor pusatnya ini cukup lumayan lah guys ya. Ternyata cuma di ruko guys ya, kantor pusatnya guys ya. Tapi ya tidak menjamin bahwa kantor pusat di ruko ini bahwa dia ini perusahaan yang receh gitu guys ya. Kita tidak usah melihat ke arah situ kantor pusatnya di mana, tapi kita lihat dari potensinya aja gitu loh guys ya. Dia itu suka bagi dividen lumayan gede-gede ya, 7% sampai 8% ya. Kita coba lihat potensi dividennya ya guys ya. Nah guys, kalau lihat historisnya guys, di 2020 itu dia payout rasionya gede banget ya, 150%. 2021 itu 59, 2022 itu di 95%. Ini lumayan royal ya guys ya. Payout rasionya gede-gede nih guys. 2023 baru mulai turun ya. Kalau secara average, itu kita punya payout ratio untuk Blue ini 72% ya guys ya. Nah, kalau kita melihat prediksinya guys, kalau sama kayak tahun lalu 62%, potensinya itu di 24 ya per lembar ya guys ya. Kalau bisa tinggi seperti average 3 tahun terakhir, itu potensinya di 28 ya. Harga saat ini itu guys 322 guys ya. 322. Ini harga saat ini 322 ya. Nah, ini kalau dia membagikan yield rendah, itu potensinya di 7,6%. Kalau dia membagikan yield tinggi, dia itu kemungkinan di 8% ya guys ya. Nah guys, kalau melihat tahun lalu guys, Blue ini kalau kita lihat tahun lalu guys ya, itu dia di Cumdate tanggal ini ya guys ya, tanggal 3 Juli ya, di 2 Juli sama 3 Juli itu di 360 ya guys ya, puncaknya ya 360 ya. Harga Juninya waktu itu 336 ya. Kalau harga saat ini 322 ya guys ya, kemungkinan ada growth itu di 24 ya. Di 24 ini potensi harga puncaknya nanti untuk tahun ini tuh di 346 ya. Pokoknya potensi untung tipis ya di 7% ya. Tetapi tetap disclaimer on, tidak ada yang menjamin bahwa dia akan membagikan dividen sebesar ini gitu loh guys ya. Kalau dia tidak membagikan dividen, nanti pasti akan bikin RUPS trap sama kayak saham ini kemarin ya guys ya, KKGI ya guys ya. Tapi menurut gua sih ini cukup potensial guys ya, cukup potensial karena dia konsisten gitu guys ya, konsisten untuk membagikan dividen gitu guys ya. Ini guys ya, jadi memang lumayan rutin lah bagi dividen meskipun dia ini sedikit beresiko karena di Q1 2025-nya laporan keuangannya jelek ya guys ya. Ini kalau dia tidak bagi dividen atau dividennya itu tetap bagi ya, habis Cumdate ini pasti akan longsor parah ya guys ya, si Blue ini ya guys ya. Memang si Blue ini memang kurang terkenal sih guys ya, saham yang tidak terlalu populer ya. Tetapi tentunya tetap ada kesempatan ya, ada peluang bagus untuk bisa swing di saham Blue ini karena melihat di tahun lalu itu ya, Juni sampai dengan Cumdate itu ada pergerakan harga 24 poin ya guys ya. Tahun ini kalau bergerak 24 poin juga kita bisa untung 7% ya guys ya. Ya guys, jadi di Juli sektor yang menarik untuk kita swing adalah di saham yang ini guys ya, yang tidak terlalu terkenal ya guys ya, saham-saham underrated ini yaitu saham Blue ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.